Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan seluruh peserta FABU Special Event yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sehari belajar menulis esai beasiswa unggulan dari ragam perspektif rumpun studi. Acara ini dipersembahkan oleh komunitas Forum Awardee Beasiswa Unggulan FABU dan didukung oleh cemerlang.com sebagai bentuk komitmen dalam memperluas literasi dan meningkatkan kualitas persiapan calon pendaftar beasiswa unggulan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Semoga kegiatan hari ini dapat memberikan manfaat, wawasan baru, dan menjadi bekal dalam menyusun esai terbaik untuk beasiswa unggulan. Perkenalkan, saya Fairuz Syamilia Hasna Azizah, awardee beasiswa unggulan tahun 2025 dari program studi S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan bertugas menjadi Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Semoga acara kita berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dahulu para peserta dalam Zoom ini. Boleh dong di kolom chat dituliskan asal kampus, kemudian program studi, dan juga kota tempat kalian bergabung pada kesempatan kali ini. Silakan teman-teman. Saya cukup penasaran dengan sedikit banyak latar belakang teman-teman yang bergabung pada sore hari ini. Oke, ini ada Kak Kanesha Quintania, ini dari Jambi. Halo Kak Kanesha. Ini ada Kak Syifa Mutiara Sandrina, ini dari Karawang. Ada Kak Gina dari Bogor. Ada Kak Indira dari Kudus. Oke, macam-macam ya. Ini, oh ada dari Bandung, Solo. Oke, dari Jakarta. Ini hampir dari seluruh Indonesia. Ada dari Pekanbaru juga ya, teman-teman. Oke. Nah, untuk selanjutnya, saya pengen tahu juga nih, ini eh, siapa saja yang baru pertama kali ikut kegiatan FABU? Coba ketik pertama untuk yang pertama kali gabung kegiatan FABU di kolom chat. Dan yang sudah pernah ikut kegiatan FABU, boleh ketik langganan FABU di kolom chat, teman-teman. Oke, ini ada pertama. Pertama. Pertama, sudah pernah minggu lalu. Oh iya, oke. Berarti ini mayoritas pertama ya. Oh, tapi ini juga ada juga nih yang langganan. Ada Kak Salsabila dan Kak Citra Magdalena. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak atas responsnya. Baik, tanpa berlama-lama, tibalah saat yang kita tunggu. Pada sesi kali ini, kita akan belajar bagaimana menyusun esai beasiswa unggulan ya dari perspektif rumpun studi bersama narasumber yang cukup, bukan cukup ya, sangatlah mumpuni, yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kak Elva Khoriza Izlia Aknuri, SPSI, MPSI, yang merupakan awardee beasiswa unggulan Kemendikbudrismen pada tahun 2024. Beliau juga merupakan akademisi, konselor, peneliti, dan penulis yang berkompeten dan yang berkomitmen menghadirkan psikologi yang aplikatif dan berdampak bagi masyarakat. Saat ini beliau aktif sebagai dosen serta konselor profesional di bidang pengembangan diri dan juga kesehatan mental. Berbekal pengalaman di bidang pendidikan, human resources, organization development, dan people development, Kak Elva juga aktif menulis buku ber-ISBN, kemudian artikel ilmiah, serta melakukan riset mengenai parenting,
kesehatan mental, work-life balance, dan pengembangan kualitas hidup. Melalui pengalaman akademik, profesional, dan pengabdian beliau, Kak Elva akan berbagi inspirasi tentang pengembangan potensi diri, pentingnya kesehatan mental, serta membangun kehidupan yang bertumbuh dan berdampak. Nah, kepada Kak Elva, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu yang disediakan kurang lebih 30 menit. Kepada Kak Elva, waktu dan tempat kami silahkan. Oke, oke. Terima kasih Kak Virus sebelumnya eh, sudah menyampaikan dan menghangarkan acara ini hingga sampailah kepada sesi pemaparan materi. Nah, terima kasih. Saya sampaikan lagi eh, kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini di sesi 4 ya, Kak Virus. Nah, sebelumnya Sesi 3, Kak. boleh kenalan dulu tuh. Sesi keberapa? Ah, sesi keempat benar ya. Mm-mm. Nah, kali ini eh, saya akan menyampaikan beberapa materi tentang penulisan esai. Tentunya esai yang kita gunakan untuk apply beasiswa unggulan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja saya izin membagikan PPT sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Oke. Nah, di sesi kali ini, sesi yang sama, kita akan mempelajari tentang cara menulis esai dalam acara Sehari Belajar Menulis Esai Beasiswa Unggulan dari Ragam Perspektif Rumpun Studi. Nah, berhubung saya lulusan psikologi dan saya kira di sini yang mengikuti kebetulan eh, dari mahasiswa psikologi juga mungkin atau calon mahasiswa psikologi. Nah, perkenalkan di sini karena tak kenal maka tak aruf. Nah, kita kenalan dulu. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Kak Virus secara garis besar. Nah, saya itu merupakan lulusan Magister Psikologi dari Untak Surabaya, merupakan salah satu eh, perguruan tinggi swasta di Surabaya. Nah, mengapa saya ambil di Untak Surabaya? Karena kebetulan di sana jurusan atau fakultas psikologinya lumayan sudah lama dan tua gitu. Jadi berhubung saya di Jawa Timur dan saya waktu itu ingin melanjutkan studi S2 di daerah terdekat. Nah, saya lanjutkan di Untak Surabaya. Kebetulan saya menjalani studi selama 1,5 tahun dan sekarang saya melanjutkan karir di sebuah universitas di Setapal Kuda di Bondowoso, tepatnya di Jawa Timur sebagai dosen. Kemudian saya juga aktif di dua biro psikologi, ada Bara Consulting Surabaya dan Hilya Psychological Center sebagai konselor, dan beberapa karya tulis yang telah saya hasilkan yang berkaitan dengan parenting, kemudian work-life balance, dan kesehatan mental remaja. Oke, langsung aja. Nah, kita belajar esai. Sebelumnya kita harus tahu esai itu apa. Nah, di sini kalau dalam KBBI itu esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulis. Nah, sehingga dalam kajian akademik, esai ini merupakan karya tulis yang menggabungkan pengalaman, refleksi, argumentasi, dan analisis terhadap suatu topik secara sistematis. Nah, maka dari itu, memang esai ini merupakan salah satu bagian dari karya tulis ilmiah. Nah, tapi dalam prakteknya, dalam penyampaiannya,
esai ini menggunakan bahasa ilmiah yang komunikatif. Jadi nggak kaku gitu. Karena esai ini selain menyampaikan data, fakta, nah esai ini juga bertujuan untuk menyampaikan pandangan pribadi penulis, argumentasi masuk di situ, opini juga masuk di situ. Nah, secara umum esai ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada ide atau gagasan utama. Nah, fokus utamanya itu pada pembahasan yang ingin disampaikan. Misalnya, esai kalian bercerita tentang pendidikan atau psikologi, atau beda juga nanti ada jenis-jenis esai. Ada esai akademik, ada esai beasiswa, kemudian ada esai perlombaan gitu. Nah, jadi ada beberapa jenis esai. Kemudian yang kedua argumentasi. Nah, unsur ini merupakan penjelasan yang didukung alasan, fakta, atau pengalaman dari penulis. Kemudian yang ketiga adalah refleksi atau makna, pembelajaran, atau kesimpulan yang diperoleh oleh penulis. Kayak gitu. Jadi intinya supaya mudah dipahami, nah esai ini merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang dimana penggunaan bahasanya itu komunikatif dan kemudian fungsinya adalah untuk menyampaikan fakta dan pendapat penulis kayak gitu. Oke, kemudian apa bedanya sih eh, karya tulis ilmiah ini kan esai ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah. Nah, ada banyak tuh karya tulis ilmiah, ada artikel, ada makalah, ada skripsi dan lain sebagainya. Nah, supaya nggak bingung, nah di sini saya petakan nih beberapa perbedaan. Nah, dari aspek tujuan, esai ini menyampaikan gagasan dan refleksi. Refleksi itu berupa pengalaman, berupa pendapat, kayak gitu. Nah, kalau artikel tujuannya itu hanya memberikan informasi. Kemudian kalau makalah tujuannya membahas topik akademik. Nah, kalian kalau pasti familiar jika sudah apa berpengalaman atau sudah menjalani dunia perkuliahan atau sekolah juga biasanya sekarang sudah ada tugas makalah. Nah, makalah itu apa? Itu membahas topik akademik tujuannya. Kemudian kalau skripsi, nah ini tugas akhir yang menjawab masalah penelitian. Gitu. Kemudian secara pendekatan. Nah, kalau esai ini pendekatannya lebih personal dan argumentatif. Nah, di samping itu juga harus menampilkan beberapa fakta atau pengalaman. Kemudian kalau artikel ini pendekatannya informatif ya, fungsinya untuk memberikan informasi kayak gitu. Kalau makalah pendekatannya secara akademik, entah itu membahas suatu kegiatan secara akademik atau membahas suatu teori secara akademik kayak gitu. Kemudian skripsi. Nah, ini merupakan penelitian ilmiah yang diawali dengan pencarian data, pengumpulan data. Setelah itu dihasilkan sebuah temuan. Kayak gitu. Kemudian secara struktur, esai ini lebih fleksibel, teman-teman. Nah, selain secara umum esai isinya itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, itu secara umum. Kemudian kalau artikel, strukturnya itu lebih fleksibel juga. Kemudian, nah kalau makalah, strukturnya itu baku ya. Nah, biasanya kan ada pendahuluan, kemudian ada pembahasan, kayak gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya skripsi. Nah, struktur ini sangat baku. Dan di beberapa perguruan tinggi menyediakan pedoman penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, itu tingkatannya sangat baku. Nah, kemudian esai ini secara sumbernya itu berdasarkan pengalaman, data, literatur, atau penelitian sebelumnya. Itu esai. Kemudian artikel itu sumbernya berdasarkan data dan fakta saja, nggak boleh memasukkan argumentasi, opini. Nah, makalah pun sumbernya itu berdasarkan literatur. Kemudian skripsi, sumbernya itu berdasarkan data penelitian. Nah, selanjutnya berdasarkan bahasa nih. Esai itu yang saya sampaikan tadi, bahasanya itu formal namun komunikatif, nggak kaku kayak gitu. Kalau artikel bahasanya formal,
karena menyampaikan informasi. Makalah juga bahasanya formal akademik berdasarkan akademik. Kemudian skripsi ini bahasanya formal akademik sama. Oke, selanjutnya esai beasiswa. Nah, di sini jenis-jenis esai yang saya sampaikan sebelumnya kan banyak tuh. Nah, kita akan bahas beberapa jenis esai saja. Nah, yang pastinya kita akan membahas esai beasiswa unggulan. Nah, yang pertama, jenis esai akademik. Nah, kita petakan nih, bedanya apa? Nah, bedanya di tujuan. Kalau esai akademik tujuannya apa? Mengembangkan analisis terhadap suatu topik. Kemudian fokus pembahasannya apa? Nah, mengkaji suatu hal yang ilmiah atau kajian ilmiah. Kemudian ada lagi jenis esai opini. Nah, di sini meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat. Jadi, kebanyakan isinya itu tentang opini, entah tentang opini terhadap suatu kejadian, entah tentang opini tentang entah tentang apa tadi suatu kejadian, kemudian pembahasan suatu kasus gitu bisa juga. Kemudian fokus pembahasannya di mana kalau VSA opini? Fokusnya itu di isu atau fenomena kayak gitu. Kemudian ada lagi esai reflektif. Nah, ini merefleksikan pengalaman pribadi. Kemudian fokusnya apa? Pembelajaran yang diperoleh oleh penulis. Nah, kita sampai nih di jenis esai beasiswa. Nah, ini kompleks, bisa mencakup dari tiga jenis di atas. Bisa mencakup jenis akademik, opini, dan reflektif. Nah, fungsinya apa? Tujuan utamanya apa? Meyakinkan reviewer bahwa penulis layak menerima beasiswa. Nah, sebenarnya itu adalah tujuan utama dari esai beasiswa yang akan kalian tulis nantinya. Fokus pembahasannya apa? Fokus pembahasannya diri sendiri. Kemudian rekam jejakmu, rekam jejak bisa dari pendidikan, pengalaman, latar belakang, kayak gitu. Kemudian tujuan studi dan kontribusimu di apa? Di masa lalu yang telah kamu lakukan atau kontribusimu di masa yang akan datang. Oke, kita lanjut nih. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan atau hal yang perlu kita perhatikan dalam menulis esai beasiswa ini. Nah, esai beasiswa ini karakteristiknya yang pertama bersifat personal, namun tetap rasional, masuk akal ya. Kemudian memiliki alur berpikir yang logis, balik lagi masuk akal. Nah, yang ketiga menggunakan bahasa yang formal, komunikatif. Yang keempat, tidak harus mengikuti struktur penelitian ilmiah. Jadi makanya kenapa di sini meskipun formal, tapi juga komunikatif. Fungsinya apa? Diperbolehkan tidak mengikuti struktur penelitian ilmiah, supaya menarik kayak gitu. Yang keempat, mengajak pembaca memahami sudut pandang penulis. Selanjutnya, ciri dari esai beasiswa. Yang pertama, menjawab tema yang ditentukan penyelenggara. Nah, jadi kan beasiswa unggulan ini tema esainya tiap tahun beda. Nah, salah satu tujuan kenapa sih esai masuk dalam beberapa seleksi beasiswa? Nah, karena itu salah satu tujuannya untuk eh, mempromosikan diri calon penerima beasiswa, mempromosikan diri kalian ketika apply beasiswa. Siapa sih kalian? Hal apa aja yang pernah kalian lakuin? Pengalaman apa aja? Prestasi apa aja? Dan kontribusi apa nih yang akan kalian lakukan ke depannya? Kayak gitu. Kemudian menampilkan pengalaman nyata yang relevan. Nah, nyata ini dan relevan yang pastinya betul-betul kamu alami gitu. Jadi pengalaman yang betul-betul kamu dapati selama ini. Kemudian menunjukkan hubungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kalau esai beasiswa itu modelnya past, present, dan future. Nah, jadi membahas pengalaman kamu di masa lalu, prestasi kamu, kemudian apa nih kegiatan kamu saat ini atau kontribusimu saat ini, kemudian di masa depan apa sih yang mau kamu lakukan, kontribusimu apa, dan tujuanmu apa, kayak gitu.
Kemudian menjelaskan kontribusi yang realistis sama ya, kayak karakteristik di awal intinya esai ini secara personal menampilkan eh, keadaan diri kamu, kemudian kontribusi kamu yang nyata dan logis. Kemudian didukung bukti, bukan sekadar klaim. Kayak contohnya misalnya dalam kalimat esai beasiswa, misalnya kamu menyampaikan eh, saya aktif dalam berbagai organisasi. Nah, harusnya dilanjutkan tuh. Buktinya apa? Nah, langsung dilanjutkan ke kalimat setelahnya. Saya aktif dalam berbagai organisasi sekolah. Salah satunya saya aktif dalam kegiatan pramuka. Kemudian saya adalah ketua OSIS yang menjabat selama 2 tahun, dari tahun segini sampai segini. Nah, kayak gitu. Jadi bukan hanya klaim kamu. Kamu menampilkan saya adalah orang yang aktif berorganisasi. Nah, tapi buktinya nggak ada. Nah, itu merupakan salah satu kekurangan esai yang kurang baik. Nah, itu jadi karakteristik, kemudian ciri esai sudah bisa dipahami ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini kesalahan ketika menulis esai. Ini masih secara umum ya teman-teman, masih secara umum. Kita belum masuk ke penulisan esai dalam rumpun studi psikologi. Nah, kesalahan secara umum biasanya penulis esai itu terlalu banyak teori. Kayak gitu. Jadi saking terlalu banyaknya teori, dia sampai lupa hal apa aja yang perlu dia promosikan. Jadi kalau esai beasiswa ini bisa dikatakan jadi satu sarana untuk menjual diri kalian. Dalam artian mempromosikan diri kalian tuh siapa, sehingga kalian layak untuk menerima beasiswa. Kemudian terlalu banyak kutipan. Nah, bisa jadi kalian terlalu banyak mengutip, membahas apa? Membahas kutipan orang, membahas kutipan teori, membahas kutipan penelitian orang lain. Nah, sehingga kalian lupa apa sih yang perlu kalian tunjukkan, siapa sih kalian, pengalaman apa aja yang dilakukan, terus kontribusi apa aja yang sudah dilakukan, kayak gitu. Nah, kemudian tidak menunjukkan identitas penulis. Jadi usahakan, kan namanya esai beasiswa. Saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa ini personal. Nah, sehingga seharusnya kalian menunjukkan identitasmu di situ apa. Misalnya kalian itu mahasiswa psikologi, misalnya juga kalian itu seorang aktivis dan lain sebagainya. Oke, kemudian next. Nah, di sini nih, selama saya menjadi mentor, saya pernah juga menjadi mentor 1 tahun yang lalu di tahun 2025 karena saya merupakan award di tahun 2024. Nah, di tahun 2025 kemarin saya menjadi mentor. Ada beberapa mentee saya yang eh, lupa membaca buku panduan. Nah, jadi ada beberapa mentee itu yang menulis esai yang masih tema di tahun 2024. Nah, ini bahaya. Nah, maka dari itu, selain persiapan untuk apply beasiswa unggulan, persiapan, ketelitian, kalian juga perlu eh, meng-cross-check persyaratan apa aja nih yang sudah dilakukan. Kemudian sesuai nggak ini dengan pedoman beasiswa unggulan. Nah, karena biasanya tiap tahun tema esai ini berbeda dan ada buku panduannya. Nah, di sini buat informasi aja, ketentuan esai 2 tahun sebelumnya itu, oh oke, ada yang raise hand. Oh Ya, iya, untuk oke tadi. oke maaf. Maaf, Kak. Heeh. Oke, saya lanjutkan. Kita lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, ketentuan 2 tahun sebelumnya di tahun 2024.
Nah, dan di tahun 2025, tema esai di tahun 2024 itu temanya karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Kemudian di tahun 2025, dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, jadi teman-teman di sini diingat ya, di sini tema, bukan judul. Nah, kalau tema ini kan merupakan suatu eh, batasan yang dimana kalian itu harus mengambil topik apa. Nah, itu tema. Nah, judulnya bebas kayak gitu. Karena ada beberapa orang biasanya masih bingung. Kadang temanya itu masih dia satukan dengan judul. Nah, yang padahal judul kalian itu bebas, asalkan temanya sesuai dengan BU. Kemudian, nah, menurut saya nih ya, kalau menurut saya, fokus utama BU di 2024 itu temanya kan karya hebatku untuk kemajuan Indonesia. Nah, fokus utamanya itu direkam jejak, kemudian karya yang telah dihasilkan, kemudian karya yang akan dikembangkan setelah studi oleh calon penerima beasiswa unggulan. Nah, itu fokus utamanya. Kemudian di tahun 2025, fokus utamanya itu analisis dampak teknologi terhadap pembentukan karakter serta gagasan atau solusi yang sesuai dengan jurusan. Jadi jurusan kalian itu dikaitkan dengan teknologi sehingga berpengaruh terhadap karakter pada era digital. Kayak gitu. Kemudian untuk jumlah kata, kalau untuk S1 itu 1.000 sampai 1.500. Kemudian untuk jenjang S2 dan S3 dari 1.500 sampai 2.000 kata. Nah, ini prinsip penilaian menurut saya nih ya, menurut saya berdasarkan pengalaman 2 tahun sebelumnya. Nah, prinsip penilaian itu secara umum berdasarkan orisinalitas, jadi keaslian dari hasil tulisan kamu, dari hasil esai kamu. Nah, kemudian relevan nggak dengan tema tahun itu. Kemudian argumentatif, pendapatmu gimana? Ada nggak opinimu di situ? Kemudian strukturnya sistematis, jadi nggak naik turun, nggak bolak-balik, jadi pembaca itu enak. Jadi makanya sebelum menyusun esai, hendaknya membuat kerangka karangan. Nah, jadi di situ jelas paragraf satu apa sih yang mau kamu sampaikan, paragraf dua apa sih yang mau kamu sampaikan. Nah, jadi itu jadikan panduan kayak gitu. Nah, kemudian esai yang menunjukkan potensi kontribusi. Nah, ini yang menurut saya berpeluang kayak gitu. Karena nah penyelenggara beasiswa termasuk BU ini kan kalian tahu, mungkin udah searching ya, yang apply BU setiap tahunnya itu biasanya puluhan ribu. Nah, yang diterima biasanya cuma 2.000 sekian. Itu artinya untuk apply BU ini persaingannya cukup ketat. Nah, maka dari itu, esai ini merupakan salah satu sarana yang sangat berguna untuk menjual diri kalian, untuk mempromosikan diri kalian. Siapa sih kalian sehingga kalian tuh cocok untuk menerima beasiswa ini. Kayak gitu. Poin utamanya esai itu. Nah, sebelum wawancara ya, karena menurut saya esai ini merupakan sarana yang kuat banget. Salah satu sarana yang kuat. Misalnya kan banyak tuh biasanya kalian tanya, gimana Kak kalau nggak punya prestasi? Gimana Kak kalau prestasiku cuma sedikit? Nah, gimana kalau UKBI ku nilai ambang batasnya itu minim banget. Jadi minim banget dari kriteria BU. Kayak gitu. Jadi misalnya kalian apply S1, nah nilai UKBI-nya di minimal Madya kan ya kalau nggak salah. Madya itu minimal 482. Nah, kalian UKBI-nya 482. Nah, di sini kan udah banyak tuh overthinking, banyak yang overthinking, banyak yang nanya. Nah, salah satu menurut saya hal yang jadi penunjang, jadi penyelamat, jadi hal apa ya, jadi nilai plus. Sarana apa ini, esai ini? Karena di sini sebuah kesempatan untuk reviewer dari pihak BU itu tahu kalian itu kalian pantas nggak nerima ini. Oke, kita lanjut dulu ya.
Nah, sekarang kita masuk nih di sistematika penulisan esai. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu, dicatat dulu. Nah, nanti ketika di akhir sesi, nanti pertanyaannya dijadikan satu, gitu ya. Nah, sekarang masuk di sistematika penulisan. Yang pertama, pembukaan atau introduction. Nah, yang saya sampaikan di awal, sistematika penulisan esai ini secara umum memang ada tiga, yaitu ada pembukaan, kemudian ada isi atau body, kemudian penutup atau conclusion. Nah, di sini pembukaan itu berisi apa sih, Kak? Isinya itu berisi latar belakang, kemudian apa? Intinya paragraf pembuka yang bisa kalian tulis mengenai diri kalian. Nah, itu adanya di pembukaan. Kemudian lanjut ke bagian isi. Nah, isi ini namanya badan ya, body. Ini merupakan nyawa, nyawa dari esai kalian. Isinya apa? Isinya berupa pengalaman, berupa prestasi yang kalian dapatkan, kemudian berupa argumentasi atau opini kalian. Kemudian bisa juga berisi tentang jurusan kalian yang disangkut pautkan dengan tema BU kayak gitu. Kemudian lanjut ke penutup. Penutup ini apa isinya? Penutup ini isinya berupa refleksi. Refleksi itu berupa apa ya? Pengulangan atau rangkuman dari awal, dari pembukaan, dari isi itu sebuah rangkuman. Bisa diulang di situ. Jadi berisi rangkuman, refleksi, dan penutup gitu. Nah, sekarang next di alur penulisan beasiswa unggulan. Yang pertama itu pembukaan, kemudian latar belakang. Latar belakang kamu itu siapa sih? Kamu itu bakalan menampilkan diri kamu di esai ini sebagai apa? Gitu. Kemudian pengalaman kamu bisa berisi pengalaman organisasi, prestasi, terus latar belakang pendidikan, pengalaman pendidikan bisa juga. Nah, selanjutnya pembelajaran. Karena setelah kamu mendapat pengalaman, pasti ada hal yang bisa kamu jadikan pelajaran. Nah, itu penting. Karena dalam beasiswa unggulan itu jangan hanya menampilkan eh, pengalaman yang wow, pengalaman yang gede. Nah, tapi kalian itu nggak bisa mengambil pembelajaran dari situ. Nah, maka dari itu, setelah pengalaman, kalian sampaikan tuh sebuah pembelajaran. Misalnya, kalimatnya kayak gini. Kayak tadi ya, gampangnya, saya aktif dalam berbagai organisasi sekolah. Nah, dari situ saya belajar bahwa kepemimpinan itu tidak hanya membutuhkan eh, kepala yang kuat atau pemimpin yang kuat, namun diperlukan apa namanya? Diperlukan kerja tim yang hebat. Nah, itu kan sebuah pembelajaran. Nah, sehingga di mana kerja tim yang hebat ini akan menghasilkan kesuksesan dalam berbagai kegiatan, akan menghasilkan kesuksesan dalam berbagai tujuan organisasi. Nah, kayak gitu. Jadi, setelah kamu dapat pengalaman, jangan lupa cantumkan pembelajaran. Apa aja sih yang kamu dapatkan dari pengalamanmu itu? Nah, setelah itu masuk ke rencana. Nah, rencana ini bisa kamu sampaikan, misalnya kamu program studi psikologi. Nah, rencanamu apa nih setelah lulus dari S1 psikologi, misal kayak gitu. Nah, setelah itu rencanamu ini kan bisa berupa kamu mau jadi apa, kamu mau ngapain. Nah, itu kan rencana. Nah, setelah itu masuk ke kontribusi. Hmm. Selama kamu menjadi mahasiswa, kontribusimu apa? Kemudian rencana masa depanmu, misalnya kamu mau menjadi dosen atau psikolog misalnya nih. Nah, kontribusimu apa? Nah, kayak gitu. Setelah itu baru masuk ke bagian penutup. Nah, penutup ini berisi refleksi, kemudian pengulangan, pengulangan dari awal sampai akhir sebelum penutup. Jadi kayak berdasarkan pengalaman, kemudian latar belakang pendidikan saya, nah, dan dengan adanya beasiswa unggulan ini, saya berharap saya bisa mendapatkan beasiswa unggulan hingga mempermudah kontribusi saya nantinya, misalnya kayak gitu. Nah, jadi bagian penutup ini juga bagian krusial, teman-teman. Jadi, bagian penutup ini jadikan bagian yang
buat pembaca itu mengingat mengingat kamu, mengingat pengalaman apa aja yang kamu lakuin, mengingat kontribusi apa sih yang bakal kamu lakuin. Nah, kaitkan dengan harapan kamu. Harapan kamu apa ketika menerima beasiswa unggulan ini? Kayak gitu. Oke, selanjutnya itu kutip hook. Nah, ini penting teman-teman. Saya sampaikan eh, bahwa yang apply beasiswa unggulan ini kan biasanya tiap tahun puluhan ribu kan. Kayak tahun 2025 itu kemarin kalau nggak salah ada 85.000 pendaftar. Nah, yang diterima hanya 2.000 sekian. Sama kayak di tahun 2024 kemarin itu. Waktu di tahun 2024 yang diterima juga 2.000 sekian. Nah, dari 24.000 pendaftar kayak gitu. Nah, maka dari itu, yang namanya esai ini kan reviewer atau pembaca dari pihak beasiswa unggulan kan menyeleksi tuh, menyeleksi satu persatu. Kuncinya apa? Supaya esai kalian tuh dibaca sampai akhir. Kuncinya apa? Pembukanya harus menarik. Kalimat pembukanya harus menarik. Kayak gitu. Atau hooknya. Hook atau kalimat pembukanya itu harus menarik. Jadi, itu yang bakal menentukan esaimu tuh bakalan dibaca sampai akhir. Kayak gitu. Karena kan yang namanya reviewer ya, misalnya udah lihat kalimat pembukanya udah kurang oke nih gitu. Maksudnya bisa jadi udah melenceng dari tema atau bisa ada kaidah bahasa yang nggak sesuai. Nah, kan banyak faktor tuh. Nah, kuncinya apa supaya esai kalian itu dibaca sampai selesai? Itu kuncinya, hook atau kalimat pembuka. Nah, kalimat pembuka ini bisa berupa apa aja, Kak? Nah, bisa berupa kutipan yang relevan, tapi secukupnya. Misalnya kayak kata mutiara atau kutipan dari tokoh yang berpengaruh gitu. Jadi kalian bisa apa ya intinya mengundang yang eye catching gitu loh jadi kayak wah bagus nih gitu penasaran nih gitu bisa dari kutipan kata mutiara kayak gitu bisa juga dari pengalaman pribadi nah ini dari pengalaman pribadi misalnya apa pengalaman saya sebagai relawan di desa A saya menemukan banyak anak yang menderita kelaparan. Nah, misalnya kayak gitu, itu kan berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, itu kan menarik tuh. Oh, dia sebagai relawan kemudian menemukan banyak anak yang menderita kelaparan. Kenapa nih? Nah, kan gitu. Kemudian bisa juga melalui fenomena aktual kayak gitu. Jadi berdasarkan fenomena aktual yang nyata bisa kalian cantumin di bagian pembuka. Bisa juga di apa mencantumkan fakta atau data. Misalnya, menurut data BPS tahun 2024, eh, banyak pekerja perempuan meninggalkan anaknya yang masih berusia di bawah 6 tahun untuk bekerja, sehingga mereka kekurangan gizi atau apa, nah gitu misalnya. Itu kan berdasarkan data kan, berdasarkan BPS itu boleh. Nah, jadi buatlah hook atau kalimat pembuka yang menarik. Bisa dari apa? Bisa bentuknya berupa kutipan, kemudian berupa pengalaman pribadi, bisa juga berdasarkan data, kemudian berdasarkan fenomena atau kejadian, kayak gitu. Selanjutnya kita masuk nih. Nah, karena kita orang yang mempelajari psikologi, orang psikologi istilahnya, gampangnya, orang psikologi itu apa ya? Mahasiswa atau akademisi, kemudian praktik seorang yang apa seorang praktek psikologi yang sudah mempelajari ilmu psikologi. Nah, dalam beberapa rumpun ilmu pendidikan atau dalam berbagai rumpun jenis keilmuan, nah semuanya kan punya beberapa pendapat, memiliki beberapa pola pikir. Nah, karena kalian sudah mempelajari psikologi, nah yang membedakan kalian dengan yang lain tentunya cara berpikir kalian kayak gitu. Saya ulangi,
orang yang mempelajari psikologi itu biasanya tidak mudah menjudge orang lain, tidak mudah mendiagnosa, tidak mudah menganalisis orang lain. Jadi biasanya orang yang paham ilmu psikologi itu melihat orang lain itu lebih manusiawi. Bukan saya menunjukkan bahwa orang yang nggak belajar psikologi itu tidak melihat orang secara manusiawi. Enggak, cuma kelebihan dari orang psikologi ini adalah melihat manusia lebih manusiawi. Karena apa? Ketika kita menemukan orang yang emotional intelligence-nya kurang, ketika kita menemukan anak yang nakal, ketika kita menemukan orang yang pemarah. Nah, biasanya orang psikologi itu melihat mereka tidak hanya ketika saat tidak hanya ketika saat itu saja, tidak melihat ketika mereka marah saja, tapi orang psikologi akan melihat latar belakang mereka seperti apa. Misalnya, oh dia orangnya pemarah. Kita lihat lagi tuh, latar belakang keluarga dia gimana, latar belakang pendidikannya gimana, lingkungannya gimana, nah kayak gitu. Jadi orang psikologi ini lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan orang tersebut, kayak gitu. Nah, balik lagi, yang dipertimbangkan apa? Latar belakang, kemudian sosialnya gimana, kemudian keluarganya gimana, kayak gitu. Nah, bagaimana cara berpikir seorang psikologi? Nah, yang pertama berpusat sama manusia atau human center. Jadi, karena dalam psikologi kan kita mempelajari perilaku manusia. Selain kita mempelajari kejiwaan, kita juga mempelajari perilaku manusia. Kenapa sih dia bisa bertindak seperti itu? Kenapa sih dia suka marah kayak gitu kan? Nah, jadi berpusat pada manusia, baru dikaitkan dengan lingkungannya, dikaitkan dengan sosialnya, dikaitkan dengan keluarganya kayak gitu. Nah, kemudian orang psikologi itu juga ketika menulis esai juga harus menggunakan pendekatan ilmiah dalam menganalisis masalah. Jadi kan misalnya kalian nanti menulis esai menunjukkan seseorang yang kurang dalam emotional intelligence. Jadi kecerdasan emosionalnya kurang. Nah, itu harus dianalisis dengan pendekatan ilmiah gitu. Misalnya teorinya apa nih atau penyebabnya apa kayak gitu. Kemudian hubungan antar faktor individu, keluarga, sekolah, masyarakat maupun lingkungan. Nah, itu merupakan salah satu cara berpikir seorang psikologi. Yang keempat, mengedepankan empati, etika, dan kebermanfaatan. Nah, jadi kalian sebagai seorang psikologi kan biasanya tingkat empatinya tinggi. Nah, itu biasanya esainya eh, menampilkan empati, kemudian etika, dan kebermanfaatan. Kemudian yang kelima, berorientasi pada solusi yang realistis dan berbasis bukti. Jadi evidence based ya. Nah, jadi kayak yang saya sebutkan tadi misalnya eh, tema yang kalian angkat itu bullying di sekolah. Nah, bisa jadi kalian itu menawarkan solusi tuh di situ. Solusinya apa? Oh, berarti misalnya saya akan melakukan psikoedukasi atau mediasi atau orang tua kayak gitu. Yang realistis, yang nyata dan berbasis bukti. Nah, kenapa harus diadakan psikoedukasi kayak tadi? Nah, karena anak-anak perilaku bullying ini tidak mengetahui. Setelah saya wawancarai, mereka tidak mengetahui apa itu apa mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa perlakuan mereka itu ternyata termasuk perlakuan bullying kayak gitu. Jadi intinya, ketika menulis esai dalam rumpun ilmu psikologi, kalian harus eh, apa ya, menggunakan ilmu kalian sebagai seorang psikologi, yang mana seorang psikologi itu eh, melihat suatu permasalahan dan menyampaikan solusi berdasarkan bukti dan melihat latar belakang dari subjek yang akan kita tulis gitu. Misalnya kan eh kayak tadi pelaku bullying gitu. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu sebab.
apa, kemudian dianalisis secara ilmiah, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya contoh. Nah, kita masuk ke contoh nih supaya paham. Nah, karena kan udah saya sebutkan tuh tadi struktur esai kan secara umum kayak gitu. Karakteristik secara umum tadi sudah saya sampaikan juga. Juga disampaikan esai itu kayak apa. Penulisan alurnya kayak tadi udah saya sampaikan juga kayak apa. Nah, sekarang contohnya. Misalnya, fenomena yang kalian angkat meningkatnya kasus bullying di sekolah. Nah, biasanya cara berpikir orang orang kebanyakan atau cara berpikir umum itu kan biasanya bullying harus dihentikan karena merugikan korban. Nah, itu kan secara umum. Nah, tapi masuk nih ke kalian yang sudah paham ilmu psikologi sebagai pembeda, yaitu kalian pasti berpikirnya, nah, bullying merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola asuh, regulasi emosi, lingkungan pertemanan, budaya sekolah, dan kemampuan empati. Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang preventif, edukatif, dan intervensi psikologis. Nah, ini kan jelas nih. Jadi dalam esai nanti, contoh kutipan kalimat yang bisa kalian gunakan itu kayak gini dalam rumpun psikologi. Jadi kalian gak hanya mendapatkan suatu kasus kayak ini kan bullying. Nah, tapi kalian juga menyebutkan faktornya apa aja nih, kayak gitu yang menyebabkan bullying ini apa aja. Kemudian setelah itu gak hanya menyebutkan penyebabnya, nah, tapi kalian juga menyebutkan apa sih langkah yang akan kalian lakukan, solusinya gimana. Gitu. Nah, ini penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang preventif, edukatif, dan lain sebagainya. Masuk ke contoh lagi. Hmm. Contoh tema nih sekarang misalnya peran saya dalam meningkatkan kesehatan mental remaja Indonesia. Nah, ini kenapa nih saya kasih keterangan kurang kuat? Nah, karena ketika kalian baca, saya tertarik mempelajari psikologi karena ingin membantu orang lain. Saya berharap setelah lulus dapat menjadi psikolog yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ini kan beberapa kutipan dalam esai ya. Kalau kalian studi psikologi. Nah, ini kurang kuat. Kenapa? Karena ini terlalu umum, gitu. Belum ada pembeda. Kalian tuh mahasiswa psikologi, gitu. Belum ada hal pembeda di situ. Jadi masih secara umum nih, kayak mempelajari psikologi karena ingin membantu orang lain. Membantu dalam hal apa aja. Kemudian, saya berharap setelah lulus dapat menjadi psikolog yang bermanfaat bagi masyarakat. Bermanfaat dalam hal apa? Kayak gitu. Kemudian yang salah juga, kenapa di sini kalimatnya kurang kuat? Karena tidak menunjukkan pengalaman. Hmm, ini jadi tiba-tiba kalian ingin menjadi seorang psikolog hanya karena tertarik mempelajari psikologi. Tapi pengalaman kalian sebelumnya tuh nggak ada. Misalnya kayak kalian menjadi apa pembicara tentang pencegahan stunting atau kalian berpengalaman menjadi pembicara dalam apa ya perkembangan anak usia dini gitu. Jadi pengalaman kalian nggak kalian cantumkan di situ. Jadi tiba-tiba udah pengen jadi seorang psikolog. Jadi harusnya kalian cantumkan juga pengalaman sebelumnya. Kemudian belum ada analisis kayak gitu. Nah, analisisnya di sini kurang dalam kalimat ini. Kemudian yang keempat belum terlihat kontribusi yang spesifik. Nih, ingin menjadi psikolog yang bermanfaat bagi masyarakat. Kontribusinya yang apa? Yang bermanfaat dalam hal apa? Kayak gitu. Kita lanjut ke kalimat atau paragraf dalam esai dalam rumpun psikologi yang lebih kuat. Hmm, misalnya, selama mengikuti kegiatan pendampingan remaja di sekolah, saya menemukan bahwa sebagian besar peserta tidak mengalami gangguan psikologis berat, tapi memiliki keterbatasan dalam mengenali emosi dan mencari bantuan ketika menghadapi masalah. Pengalaman tersebut memperkuat ketertarikan saya untuk mendalami psikologi pendidikan agar mampu mengembangkan program psikoedukasi berbasis sekolah yang berfokus pada peningkatan literasi kesehatan mental dan keterampilan regulasi emosi bagi remaja. Nah, kenapa saya kasih keterangan lebih kuat di sini? Nah, karena di sini kalian berangkat dari pengalaman yang nyata. Contohnya nih,
Selama mengikuti kegiatan pendampingan remaja di sekolah, saya menemukan, nah itu kan pengalaman nyata tuh. Kemudian menunjukkan kemampuan observasi tuh. Ditunjukkan dengan, nah ternyata saya menemukan sebagian besar peserta tidak mengalami gangguan psikologis berat, tetapi memiliki keterbatasan bla bla bla. Nah, dan mengandung analisis. Nah, paragraf ini mengandung analisis, teman-teman. Kemudian menawarkan solusi. Nah, solusinya ada nih di sini. Nah, mengembangkan program psikoedukasi berbasis sekolah, bla bla bla. Kemudian memiliki arah kontribusi yang jelas. Nah, jadi di sini jelas nih kontribusinya apa, nggak kayak sebelumnya tadi hanya ingin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Nah, kalau yang sekarang lebih jelas nih kontribusinya apa tuh? Kontribusinya adalah mengembangkan program psikoedukasi yang berfokus pada peningkatan literasi kesehatan, kesehatan mental remaja, dan keterampilan emosi bagi remaja. Gitu. Oke, selanjutnya tips menulis esai psikologi. Nah, kalian itu harus menggunakan data atau fakta yang memperkuat argumen. Harus ada data yang memperkuat opini kalian, kayak yang tadi saya sebutkan. Kan ada data tuh atau fakta yang memperkuat argumen kalian. Kayak tadi kan faktanya atau datanya kalian turun langsung tuh ke lapangan. Kalian melihat langsung gimana keadaan di lapangan anak-anak pelaku bullying kayak gitu. Kemudian hindari mendiagnosis individu atau kelompok tanpa dasar ilmiah. Nah, itu hindari ya. Jadi jangan tiba-tiba kalian kalimatnya saya menemukan seorang anak yang eh, mengalami kekerasan seksual. Saya menemukan seorang anak yang memiliki keterbatasan mental dan lain sebagainya. Jadi kalian harus mencantumkan alasan ilmiah atau data ilmiah terlebih dahulu untuk membantu mendiagnosis seseorang kayak gitu. Kemudian jangan terlalu banyak menjelaskan teori. Gunakan teori itu malah untuk mendukung argumentasi, bukan mendominasi isi tulisan. Jadi ini bukan makalah ya, bukan makalah, bukan merupakan tugas akhir yang dimana membahas banyak teori. Nah, malahan di sini kalau di esai, teori itu kamu gunakan untuk mendukung atau memperkuat argumentasimu. Kemudian tunjukkan hubungan antara pengalaman, kompetensimu, kemudian tujuan studimu, dan kontribusi yang ingin diwujudkan itu kayak apa. Kemudian fokus pada dampak yang realistis dan dapat dicapai. Oke, sebentar ya. Saya izin hidupin lampu dulu. Oke, kita lanjut ke tips menulis esai psikologi yang kelima. Jadi fokus pada dampak yang realistis dan dapat dicapai. Nah, jadi ini ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa memang esai dalam beasiswa unggulan ini perlu menampilkan kontribusi. Entah itu kontribusi masa lalu ataupun kontribusi yang akan kamu lakukan di masa depan. Tapi ingat, kontribusi yang kamu sampaikan harus realistis, nyata, dan dapat dicapai. Jangan misalnya kayak saya kasih contoh gampangnya ya, misalnya eh, saya ingin membantu petani seluruh Indonesia untuk mendapatkan penghasilan yang lebih setiap harinya, kayak gitu misalnya. Itu contoh ya. Nah, itu kan eh, menurut saya kurang realistis karena posisinya kamu misalnya masih sebagai mahasiswa pertanian gitu ya misalnya. Nah, tapi rencana kontribusimu sudah meluas kayak gitu. Nah, intinya kontribusi yang baik itu bukan kontribusi yang besar, bukan kontribusi yang wow kelihatannya, tapi kontribusi yang meskipun kecil, nah itu bermanfaat, itu berkelanjutan, itu dapat dicapai olehmu dan masuk akal, bisa kamu lakukan dalam waktu dekat.
kayak gitu. Oke, next. Hmm, kita masuk ke tips proofreading esai. Nah, setelah kalian selesai menulis esai nantinya, usahakan beri jeda beberapa jam atau 1 hari sebelumnya untuk membaca ulang. Jadi sebelum disubmit, kalian tuh ada jeda, dibaca lagi, dikoreksi lagi, dan lebih baiknya dikasih ke orang lain, minta orang lain untuk mereview kayak gitu. Karena apa? Biasanya esai yang sudah direview berkali-kali itu akan semakin sempurna dan akan semakin bagus. Beda dengan esai yang selesai kamu tulis, ya udah dikoreksi sama kamu aja, dibaca dengan kamu aja, kemudian dikumpulkan. Nah, itu kurang, menurut saya, sepengalaman saya, itu kurang bagus. Nah, alangkah baiknya memang di review kepada orang lain, kemudian setelah direview, setelah diberi komentar, nah kamu perbaiki lagi. Setelah itu review lagi, kayak gitu. Sehingga tiba di suatu saat kamu sudah yakin dengan esaimu. Kemudian yang kedua, baca esai dengan suara pelan untuk menemukan kalimat yang terasa janggal. Nah, karena kan eh kalau saya ya, saya itu tipe orang yang menulis ketika moodnya lagi bagus, ketika idenya lagi apa ya, lagi on point, lagi menggebu-gebu gitu. Jadi saya menulisnya ya udah apapun yang ada di otak saya tulis. Nah, maka dari itu saya perlu membaca ulang apa yang saya tulis karena biasanya ada beberapa kalimat yang kadang diulang-ulang, kadang ada yang nggak cocok, kadang ada beberapa kalimat yang nggak baku, nah kayak gitu. Nah itu gunanya untuk membaca ulang esai. Kemudian yang ketiga misalnya minta dosen, mentor, atau teman memberikan masukan. Sama kayak poin satu ya. Kemudian yang keempat, gunakan aplikasi pemeriksa ejaan sebagai alat bantu, tapi bukan sebagai penentu ya. Tetap aja gunakan alat bantu pemeriksa ejaan itu sebagai pendamping gitu. Nah, selebihnya tetap kamu koreksi secara pribadi, secara personal, atau diberikan kepada orang lain. Kemudian lakukan revisi beberapa kali hingga isi, bahasa, dan formatnya benar-benar siap. Kayak gitu. Kemudian, nah ini, sebelum kamu klik tombol submit, nah ada beberapa hal nih, ada 4 hal aja nih yang perlu kamu lakuin. Apa aja tuh? Nah, yang pertama, baca. Read ya, read lagi, baca lagi keseluruhan esai, kemudian habis itu review. Review pastikan substansi atau isinya itu menjawab tema dari beasiswa unggulan. Kemudian yang ketiga, revise atau revise, perbaiki alur, argumentasi, dan bahasa. Misalnya alurnya nih nggak cocok, karena esai yang baik itu yang runtut gitu loh. Jadi nggak bolak-balik, nggak membuat pembaca itu bingung. Jadi intinya misalnya nih, setelah kamu menceritakan pengalaman di kuliah, kamu balik lagi ke pengalaman SMA, setelah itu balik lagi ke pengalaman kampus. Nah, itu kan bingung. Jadi harus sistematis. Kemudian yang keempat, recheck, di cross check lagi, diperiksa lagi, formatnya diperiksa, jumlah katanya diperiksa, kemudian kelengkapan dokumennya, format dokumennya juga diperiksa. Makanya ketika apply beasiswa apapun itu, selain ketelitian dalam berkas, kemudian kesesuaian, kemudian ketepatan juga, dan yang terakhir kelengkapannya, kelengkapan dari dokumen atau hal yang kamu submit ketika apply beasiswa gitu. Nah, kita tiba di penghujung materi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah setia mendengarkan, menyimak dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membantu dan semangat buat pejuang BU 2026. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Kak
moderator. Baik, terima kasih banyak eh Kakak atas informasi dan juga ilmu yang disampaikan. Sangat inspiratif dan super insightful ya. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam menyusun esai beasiswa unggulan yang lebih berkualitas. Baik, Amin. baik teman-teman, kini kita memasuki sesi yang tidak kalah menarik ya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk waktu yang tersedia sekitar 20 hingga 30 menit. Silakan yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Seperti itu, monggo teman-teman saya persilahkan. Oke. Gimana Kak? Kak Virus? Langsung saya jawab atau gimana? Baik Kak, ini mungkin kita bisa ke Kak Yesha dulu yang Oke. raise hand. Silakan Kak Yesha untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak, terima kasih kesempatan nih yang diberikan. Saya izin bertanya. Tadi kan tertulis bahwa beasiswa BU itu punya tema ya. Nah, ap- jadi tiap tema itu tuh kita sesuaikan dengan jurusan kita selama kuliah kah? Kayak contoh misal gini. Tadi kan tema yang tahun 2025 itu tentang dampak teknologi. Nah, misalnya saya dari jurusan apa ya, pertanian. Apakah Ah, isi isi esainya itu harus ada apa ya? Saya sebagai mahasiswa pertanian tuh bagaimana caranya membuat membuat isu membuat isu tema esai itu sesuai dengan jurusan saya gitu Kak. Uh, Oke. Mengerti tidak pertanyaannya? Soalnya saya juga agak bingung menyusun kalimatnya. Oke, oke, paham kok. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. baik, terima Oke, kasih Kak Yesha atas pertanyaannya untuk Kak Elva. Boleh langsung dijawab, Kak? oke, nah jadi terima kasih Yesha. Jadi pertanyaannya ini kan berkaitan dengan keterkaitan tema dengan jurusan kuliah kamu gitu ya. Jadi misalnya temanya tentang teknologi, apa esainya nanti harus apa berkaitan juga dengan jurusan saya? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Nah, memang esai ini tiap tahun kan beda. Kita juga nggak tahu tema 2026 ini apa. Kemarin sempat kaget sih temanya itu tentang teknologi. Apa sih ya? Kak Virus masih ingat ya temanya apa ya Kak? Tahun 2025. Seingat saya itu adalah dampak teknologi terhadap karakter anak bangsa. Kurang lebih seperti itu, Kak. Ya betul. Jadi teknologi terhadap karakter anak bangsa. Nah, memang ketika kamu menulis esai tentang tema ini, perlu memasukkan jurusan kamu. Nah, misalnya kamu jurusan pertanian atau jurusan pendidikan. Nah, kamu kaitkan topik esaimu itu dengan jurusan dan tema beasiswa unggulan yang mana tentang teknologi ini. Nah, tunggu. Sebelumnya kan saya awarded tahun 2024. Nah, dari kebetulan temanya itu tentang kontribusi kontribusi kepada negara. Saya lupa ya, 2024 itu intinya lebih umum gitu loh. Nah, jadi emang saya memasukkan jurusan saya di situ karena berkaitan dengan kontribusi. Nah, untuk tahun 2025 ini saya ingin memastikan kepada Kak Virus. Kebetulan kan Kak Virus awarded tahun 2025 yang menulis tema tersebut. Gimana Kak? Memasukkan jurusan kuliah juga kan pas menulis esai atau gimana? Baik, Kak. Kebetulan kemarin itu kan saya berasal dari S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebelumnya. Kemudian
untuk S2-nya saya itu kan mengambil jurusan S2 pendidikan dasar yang mana itu linear ya, jadi tidak terlalu susah untuk mengkorelasikan satu sama Ah, lainnya gitu. Oke, terkait untuk menyesuaikan tema dengan jurusan saya itu saya mengambil apa ya, isu-isu yang cukup relevan dengan penggunaan teknologi dan juga karakter anak bangsa. Misal seperti penggunaan teknologi pada masa COVID. Itu kan semua apa ya, semua proses pembelajaran itu kan di online kan. Nah, setelah oh, proses online itu saya itu mendapatkan informasi dan juga sebelumnya saya kan mengikuti kampus mengajar. Nah, dari situ saya itu mendapatkan informasi dari guru serta kepala sekolah tempat saya mengabdi bahwa karakter siswa setelah adanya pembelajaran daring itu sangat berbeda dengan karakter siswa sebelum daring. Nah, itu kemudian saya masukkan ke dalam apa isu yang saya angkat dalam esai saya, kemudian saya kaitkan dengan pengalaman-pengalaman saya ketika kuliah seperti kampus mengajar, kemudian saya juga pernah ikut si teacher di Filipina. Nah, di situ saya seperti compare gitu, bagaimana budaya pembelajaran di Indonesia dan juga Filipina. Terus dari situ semua saya ngambil apa itu namanya, eh solusi terbaik oh. dari permasalahan-permasalahan tersebut. Mungkin itu Kak kalau dari saya. Nah, benar nih. Nah, ini berdasarkan pengalaman award di 2025, di mana temanya tentang teknologi. Nah, saya paham kebingungan calon calon penerima beasiswa ketika mendapat tema itu, apa harus cantumin jurusan juga atau dikaitkan dengan jurusan? Nah, jawabannya iya. Karena apa? Karena pihak BU ini melihat kontribusi calon penerima beasiswa unggulan ini tentunya dari beberapa dan berbagai macam jurusan. Nah, yang namanya esai kan personal tuh. Saya bilang personal dan esai ini harus menjual diri kalian, mempromosikan diri kalian. Nah, letak bedanya apa? Letak uniknya apa di situ? Yaitu mencantumkan atau mengkaitkan jurusan kalian dengan tema BU kayak gitu. Jawabannya apa untuk Kak Yesha? Iya, apa kaitkanlah jurusanmu dengan tema BU kayak gitu. Gimana? Apa Oh, bisa oke Kak. dipahami? Terjawab Kak. Terima kasih Kak. Oke, oke. Selanjutnya, Baik, terima kasih Kak atas jawaban yang diberikan. Terima kasih Kak Yesha juga atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita beralih ke peserta yang raise hand kedua ya. Di sini ada Kak Aflaha Adinindya Palupi. Silahkan Kak. Nah, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Kak Elva, aku izin mau bertanya untuk esai itu kan tadi sesuai yang sudah dijelaskan, lebih mengarah pada opini atau argumen dari penulisnya. Menurut Kakak, bagaimana cara kita menulis argumen agar terlihat menarik, tetapi tidak tidak semata-mata itu hanya kritik dari penulis saja? mm-mm. Oke. Nah, terima kasih, Kak. Oke, jadi langsung aja saya jawab. Nah, Aflaha, jadi gimana sih supaya esainya menarik? Supaya tidak hanya mencantumkan apa tadi argumentasi ya, tidak hanya mencantumkan argumentasi. Nah, maka dari itu saya sampaikan tadi. Memang esai ini personal, isinya ada reflektif, argumentatif, komunikatif, dan mempromosikan diri kamu. Selain itu juga ada kontribusi. Nah, gimana isinya supaya tidak hanya opini atau argumen saja? Nah, yang paling penting kamu masukkan data di situ. Kamu masukkan data, fenomena, kemudian apa kaitan jurusanmu dengan tema tersebut, terus pengalaman. Nah, jadi itu kan apa ya? Jadi satu kesatuan yang akan menghasilkan esai kamu itu kuat. Kuat dalam artian apa di sini? Di situ ada pengalaman. Nah, dari pengalaman itu kamu menyampaikan argumentasimu. Bisa juga kamu mencantumkan data.
atau fenomena. Nah, akhirnya argumentasimu kenapa kuat? Nah, karena kamu mencantumkan data atau fakta di situ. Kayak gitu. Jadi, gimana supaya esaimu menarik, tidak hanya argumentasi saja. Nah, kamu cantumkan hal yang lain yang setelah saya sampaikan tadi di slide-slide sebelumnya. Kamu cantumkan pengalaman, kemudian kontribusi, kamu cantumkan latar belakang, kamu cantumkan fenomena, kamu cantumkan data yang faktual. Kayak tadi kan misalnya kayak data penelitian bisa dimasukkan, data BPS bisa dimasukkan, pengalamanmu bisa dimasukkan juga. Jadi memang hindari esai, apalagi esai beasiswa ini yang hanya berfokus pada argumentasi atau opini. Nah, kayak gitu. Jadi memang harus ada satu kesatuan, isinya apa aja. Yaitu ada data, kemudian ada pengalaman, ada fenomena, baru kemudian ada argumentasi dari diri kamu sendiri. Gitu. Oke, apa sudah cukup atau ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sudah cukup, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Kak Elva atas penjelasannya. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa beralih terlebih dahulu ya ke kolom chat ya Kak. Ini ada Oke. pertanyaan dari Kak Dimas Bagus Nugraha. Bagaimana cara saat kita menulis esai itu banyak ide mengalir dan lancar dalam menulis, tentunya tanpa menunggu mood. Terima kasih, Kak. Mungkin itu bisa dijawab, Kak. Ini sesuai dengan Oke. psikologi. Seperti itu, Kak. Jadi gimana sih nulisnya supaya lancar ya, nggak nunggu mood? Yang pertama, kamu harus mempunyai tekad. Kamu harus memiliki tujuan. Kamu harus memiliki apa? Komitmen. Nah, namanya manusia ya, manusiawi. Malas itu manusiawi. Mood itu juga manusiawi. Tinggal yang membedakan apa? Kita sebagai manusia, apa ya? Hal istimewa kita sebagai mahasiswa itu apa? Sebagai manusia itu apa? Yaitu kita bisa mengatur, kita bisa memanage mood kita, emosi kita, terus kita punya otak yang dimana kita bisa berpikir, kita bisa apa namanya? Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dibutuhkan terlebih dahulu atau mana yang bisa ditunda terlebih dahulu. Kalau dalam ilmu psikologi kan kita udah belajar tuh teori psikoanalisis, teorinya teorinya Freud ya, tentang ada ego, superego, dan ada nah, karena manusia sudah ada tiga komponen itu, nah gunakan itu Kak Dimas atau yang lain juga. Intinya ketika moodmu lagi buruk atau lagi dalam gampangnya itu kan nggak mood gitu ya, moodnya lagi buruk, lagi males, nah itu kembalilah pada proses berpikir, kembali pada kognitifmu, kemampuan kognitif, kembali kepada kemampuan berpikir, yang dimana kamu harus memiliki apa tekad. Karena kan ketika kamu berpikir, kamu memiliki tujuan. Ketika kamu memiliki tujuan, nah kamu harus sadar, kamu juga harus memiliki tekad atau komitmen. Nah, ketika moodmu itu lagi nggak baik, lagi nggak mood, ketika tapi karena kamu memiliki komitmen dan kamu memiliki tujuan, nah kamu bakal lakuin itu. Awalnya bakal dipaksa sih, emang bakal dipaksa. Lagi gak mood, tapi deadline-nya udah deket, dan kamu mau lolos, kamu mau melakukan yang terbaik. Nah, awalnya dipaksa dulu nggak apa-apa, dipaksa kayak gitu. Nah, jadi kuncinya apa? Ketika lagi nggak mood, kembalilah pada tujuanmu, kembalilah pada komitmenmu apa, yang mau kamu tuju itu apa, kayak gitu. Itu kuncinya untuk menghindari apa kondisi buruk atau akibat buruk dari mood yang jelek, dari nggak mood itu sendiri. Nah, kalau saya ulang kan pertanyaannya tadi gimana sih caranya untuk bisa menulis banyak dalam keadaan kita lagi nggak mood, gitu ya kira-kira. Nah, itu kuncinya. Gimana sih caranya? Nah, balik lagi, paksa dulu, nggak apa-apa. Paksa dulu, kemudian balik kepada tujuanmu apa, komitmenmu apa. Nah, habis itu nulis. Nah, salah satu kuncinya lagi, yang namanya ide itu kan nggak ketemu tuh bakal muncul kapan dan di mana. Nah, maka dari itu kalian tuh harus siap siaga.
Ketika kalian punya ide, langsung aja tulis, misalnya lewat HP atau lewat buku, catatan kecil. Nah, nanti ketika udah proper, udah sampai rumah, udah siap nulis, fokus, nah buka tuh catatan kecil yang tadi, ide-ide yang muncul tadi, kayak gitu. Itu salah satu kuncinya juga. Oke, gimana Kak Dimas? Udah cukup? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, bagaimana tanggapannya, Kak Dimas? Oke, sudah cukup, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Oke, Kak Elva. Mungkin kita akan beralih ke yang raise hand lagi ya, Kak ya, karena ini lumayan banyak. banyak Ada ya. tiga, ada tiga ini. Kak Zahirul Ibad, silahkan, Kak. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena kameranya rusak. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, karena kan saya sendiri mahasiswa baru dari Prodi Psikologi juga, maka saya bertanya tema psikologi apa yang saat ini tuh relevan diangkat terutama bagi mahasiswa baru dalam psikologi. Ya, yang awam lah dalam psikologi serta memiliki dampak kebaruan dan apa ya, berdampak bagi Indonesia ke depannya terlepas dari esainya nanti gitu. Jadi menyesuaikan ke tema esai beasiswa unggulan aja sih, lebih tepatnya. Mm-mm. Terima kasih. Oke, oke, Kak Ibad ya. Nah, jadi eh, di Indonesia ini ilmu psikologi itu emang betul-betul dibutuhkan karena ya kalian tahu sendiri ya, kita sebagai Gen Z, kita sebagai netizen, apalagi misalnya kalian udah mempelajari tentang ilmu psikologi, banyak hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Kalian tahu sendirilah sekarang berita-berita entah itu dari dunia pendidikan, dari dunia apa relationship, kemudian dari dunia politik pun kayak gitu. Semuanya bisa dikaji dalam perspektif psikologi dan itu banyak banget kalau kalian mau menggali, mau baca, mau mencari kebaruan itu banyak, banyak banget. Beda sama ilmu apa ilmu eksak ya, maksudnya ilmu pasti itu kayak misalnya matematika, eh, apa misalnya misalnya ilmu matematika gitu ya kan, ilmu matematika ya udah merupakan salah satu ilmu pasti, satu tambah satu dua, dua tambah dua empat, nah itu pasti di mana-mana kayak gitu. Tapi ilmu psikologi ini mengalami perkembangan yang pesat dan memang apa ya, akan berkembang seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya manusia, seiring berkembangnya teknologi kayak gitu. Nah, apa sih topik yang masih relevan untuk sekarang? Nah, pastinya kamu lihat juga nanti ya tema tema BU tahun ini apa. Kalau saya sampaikan tema yang bagus, maksudnya buat kamu kan misalnya masih mahasiswa baru psikologi. Nah, tema yang baik itu yang banyak eh, meskipun sederhana, tapi itu dampaknya luas. Itu dalam psikologi pendidikan. Dalam psikologi pendidikan, psikologi anak usia dini atau golden age, kemudian eh, psikologi sosial. Itu beberapa tema yang bisa kamu ambil. Dalam dunia pendidikan atau psikologi pendidikan, banyak tuh pembahasannya, banyak kasus juga, entah itu bullying atau kekerasan, apa lagi? Banyak sih, banyak ya. Jadi kalau kamu tanya tema apa sih yang sederhana buat mahasiswa psikologi yang baru nih, tapi dampaknya luas itu. Saya jawab psikologi pendidikan, kemudian psikologi perkembangan, dan psikologi sosial. Itu yang umum ya. Nanti kamu bisa mengkerucutkan lagi, bisa kamu cari lagi tema yang sesuai atau fenomena yang akan kamu angkat apa. Yang penting saya kasih masukan tema tentang psikologi apa sih yang sederhana tapi dampaknya luas, yaitu psikologi pendidikan, kemudian psikologi perkembangan, kemudian psikologi sosial. Kayak gitu. Oke, gimana? Sudah cukup Oke, atau sudah ada? cukup, Kak. Terima kasih sangat menjawab. Terima kasih, Kak. Oke, oke, selanjutnya.
Baik, terima kasih Kak Elva dan Mas Zahirul. Untuk selanjutnya, karena ini waktunya sudah cukup mepet ya Kak, kita ambil satu pertanyaan terakhir saja ya. Ini dari kolom chat, dari Kak Raisya Kamila Zahri. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apabila tema esai nantinya agak jauh relevansinya dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kira-kira bagaimana cara mengatasinya ya Kak? Apakah cukup dari asal jurusan plus isu yang kita angkat? Dan yang kedua, itu problem yang sering saya temui pas membuat esai itu adalah kebanyakan di teori. Kira-kira terkait ini gimana ya, Kak? Secara struktur di bagian mana ya baiknya kita memasukkan pengalaman personal kita? Baik, mungkin dapat dijawab, Kak Elva? Oke, oke. Jadi intinya pertanyaannya itu, habis ini bisa diulang lagi ya pertanyaannya, takut ada yang kelewat. Nah, yang saya tangkap itu tadi kan bagian mana sih kita bisa mencantumkan eh, argumentasi dalam esai sehingga nggak banyak teori. Nah, bagian mana? Jawabannya di bagian isi, di bagian bodinya itu, di bagian body. Jadi di bagian isi itu kan, kalau yang tadi kan kalau pembukaan itu kan sudah kamu fokuskan latar belakang, entah itu diri diri sendiri, terus ada pendidikan juga, itu di situ di latar belakang. Kemudian kalau sudah masuk ke bagian isi, nah itu poinnya di situ memang. Kamu cantumin, nah supaya nggak banyak teori di esai kamu cantumin juga pengalaman, kamu cantumin data, kamu cantumin apa sih namanya, apa fenomena kayak gitu. Jadi itu hal yang menghindari esai kamu itu berdasarkan teori terus menerus. Kalau kamu tanya di bagian mana untuk mencantumkan apa argumentasi yang disertai dengan data dan pengalaman itu di bagian body, di bagian isinya kayak gitu. Oke, apa ada lagi Kak Virus, tadi pertanyaannya kayak lumayan panjang. Apa sekiranya ada yang belum terjawab? Iya, tadi yang kedua terkait problem yang sering Oh, ditemui oh. itu adalah kebanyakan teori, Kak. Hmm. Yang pertama apa Ya. ya? Yang pertama tadi eh, bagaimana bila tema esai itu jauh dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya dan juga bagaimana cara mengatasi gap relevansi tadi seperti itu. Nah, oke, justru, nah di situ letak uniknya di situ. Justru kalian jangan ubah pola, gini, ubah pola pikirmu ya. Jadi kita ubah pola pikir, meskipun pengalaman kita itu jauh berbeda, jauh relevansinya. Nah, di situ uniknya, di situ usahanya. Nah, kaitkanlah. Karena yang namanya kontribusi, yang namanya ilmu pendidikan itu bakalan terus-terusan saling berkaitan. Misalnya kayak punya saya nih kemarin ya. Saya kan lulusan psikologi, tapi beberapa pengalaman eh, yang saya dapatkan itu kebetulan saya itu mondok, kebetulan mondoknya itu lumayan lama dan bisa kalian bayangkan lah ya prestasi yang saya dapatkan itu apa. Yang pastinya kebanyakan seputar pondok dan ada juga sih yang nasional tapi beberapa. Nah, di situ saya kaitkan dengan psikologi dan dengan tema EBU tersebut. Saya kaitkan bahwa saya telit apa ya, saya gali lagi. Nah, ternyata memang santri ini merupakan pembelajar yang lumayan kompleks sisi psikologisnya gitu. Bayangin aja, dia kalau santri itu kan bangun dari pagi dan bakalan apa ya, kegiatannya full. Kalau santri itu kegiatannya full, bukan full day lagi istilahnya, tapi full time. Jadi kalau saya itu dari pagi sampai malam itu masih sekolah. Jadi dalam proses belajar mengajar. Nah, dari situ kita menggali relevansinya, menggali relevansi dari jurusan kita, kemudian pengalaman kita, dan dengan tema yang BU sajikan. Kayak gitu. Pasti ada jalannya kok. Pasti ada kaitannya, meskipun itu kecil. Nah, di situ uniknya. Ketika kamu bisa menemukan relevansi dan kaitan yang kecil dan anti mainstream gitu ya, maksudnya
jarang terfikirkan oleh orang lain. Nah, itu letaknya di situ, letak unik esaimu di situ. Jadi ingat, setiap yang namanya ilmu pendidikan itu pasti akan selalu berkaitan, entah itu dari pengalamanmu, kemudian prestasimu, lingkunganmu. Nah, itu bisa kamu kaitkan dengan esaimu dan tema BU selanjutnya tahun ini. Kayak gitu. Pasti ada kaitannya kok. Jadi jangan bingung. Jadi jangan fokus sama itu doang. Cara mengatasinya gimana? Itu kamu gali, kamu pikirkan sampai kamu mendapatkan relevansinya. Meskipun itu kecil, kamu sampaikan di situ. Karena itu bisa jadi keunikan buat esai kamu. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Elva. Untuk Kak Raisya, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Oke, mungkin sudah cukup ya. Baik, Oke. Oke, sama-sama. baik. Terima kasih Kak Elva atas penjelasannya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Ini tadi pertanyaannya luar biasa ya, luar biasa. Cukup cukup banyak ya, lebih tepatnya teman-teman. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman. Mudah-mudahan semuanya bisa terjawab ya dengan sesi diskusi ini tadi. Dan untuk teman-teman yang belum sempat untuk bertanya, semoga nanti masih ada kesempatan berdiskusi pada kegiatan FABU berikutnya ya. Jadi jangan khawatir ya teman-teman. Baik, sebelum acara ditutup, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon seluruh peserta yang berkenan dapat menyalakan kamera dan menggunakan virtual background resmi FABU. Oke, monggo teman-teman. Oke, nanti saya hitung ya. Oke, satu, dua. Oke, sebentar. Untuk yang slide selanjutnya, oke, satu, dua. Baik, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, baik teman-teman yang saya banggakan, demikianlah acara kita pada sesi hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Elva selaku narasumber atas ilmu yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta atas partisipasi dan antusiasmenya. Jangan lupa untuk terus mengikuti berbagai program edukasi dari Forum Awardi Beasiswa Unggulan yang didukung oleh cemerlang.com. Dan pastikan juga teman-teman mengikuti serta memantau Instagram Forum Awardi Beasiswa Unggulan atau FABU agar tidak ketinggalan informasi mengenai webinar, mentoring, open class, serta berbagai kegiatan menarik lainnya. Kami juga mengundang teman-teman untuk bergabung kembali pada sesi-sesi berikutnya dalam rangkaian Sehari Belajar Menulis Esai Beasiswa Unggulan dari Ragam Perspektif Rumpun Studi. Sampai jumpa di acara Fabu selanjutnya. Saya Fairuz Syamilia Hasna Azizah selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Kak Elva, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak, izin out.